Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan kepada kita pada Minggu 12 Juni 2022 berdasarkan perikopan gereja UNKP, yaitu Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang telah berfirman sejak dahulu kala, dan saat ini kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ungkapkanlah isi hati-Mu bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Daud dikenal sebagai seorang pemazmur. Daud diberikan karunia untuk menjadi penyair dan pemusik. Karunia yang diberikan Allah kepada Daud dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengungkapkan perasaan dan pengakuannya kepada Tuhan yang ia sembah dan percayai. Kemampuan dan bakat musik menjadi alat kesaksian bagi umat untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah Israel. Dan Mazmur 8 ini merupakan pujian kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan manusia dalam karya yang sangat mengagumkan. Pemazmur memulai dan mengakhiri pujian ini dengan pengakuan bahwa nama Tuhan itu mulia dan agung, baik di bumi maupun di sorga. Sebab hanya Dia yang layak mendapat pujian dan penyembahan. Tuhan itu tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata yang paling indah. Tidak ada puisi dan pantun yang paling tepat kita sampaikan kepada Tuhan tentangnya. Namun Alkitab memberikan petunjuk kepada kita seperti apakah Tuhan kita itu, sesuai dengan tema khotbah ini, yaitu Tuhan kita adalah besar dan mulia. Pemazmur melukiskan Tuhan adalah besar dan mulia. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu tidak berbicara tentang ukuran matematis, melainkan kualitas dari keberadaan dan sifat Allah yang maha agung dan tidak bisa disetarakan dengan siapapun dan apapun. Sebab nama Tuhan itu agung dan mulia atas seluruh ciptaan. Tuhan kita besar dan mulia. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita sebagai orang pilihannya sesuai dengan kebesaran,
keagungan dan kemuliaannya? Maka yang pertama adalah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk membungkamkan musuh. Itu di ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur menubuatkan melalui pujian ini bahwa anak-anak bahkan bayi-bayi yang menyusu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa ketika bayi-bayi dan anak-anak bermain dengan gembira, maka itu dianggap sebagai pujian kepada Sang Pencipta. Itu berarti bahwa sejak di dalam kandungan, apalagi ketika lahir dan bertumbuh, Tuhan telah meletakkan puji-pujian di dalam hati maupun di mulut bayi-bayi dan anak-anak, apalagi orang dewasa. Orang fasik, pendendam, orang yang melawan Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan melalui pujian yang ada di dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak. Sebagaimana Yesus membungkam para penyamun di bait Allah dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kita juga sebagai umat Tuhan yang mengenal dan menyembah Tuhan telah diberi kuasa, kekuatan untuk membungkam atau mempermalukan musuh, yaitu iblis dan orang fasik, dengan cara hidup yang benar dan memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah Tuhan memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaan di ayat 4 dan sampai 6. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika manusia melihat dan memandang langit, apalagi ketika kita melihat pada waktu malam hari di musim kemarau, maka di langit akan kelihatan bintang-bintang dan cahaya bulan yang sangat indah. Langit dan bulan dan bintang merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah karena semaraknya. Semuanya itu menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi manusia sangat diperhatikan oleh Tuhan, melebihi dari ciptaan yang lain. Bahkan manusia itu dimahkotai dengan hormat dan kemuliaan. Lalu bagaimana Tuhan memahkotai manusia? Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaannya sehingga Ia menjaga, menebus, mengasihi, dan menyelamatkan manusia. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya dan menebus kita dengan darahnya. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa dan maut, malah Ia sendiri menyerahkan nyawanya untuk kita dan mencurahkan rohnya ke dalam hati kita sebagai bukti bahwa Tuhan memahkotai kita juga dengan kehadiran Roh Kudus, sehingga kita boleh dapat bermegah dalam pengharapan dan keyakinan akan menerima kemuliaan yang kekal di surga. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengelola ciptaannya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, manusia diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Tapi ingat, kuasa yang diberikan kepada manusia adalah kuasa yang terbatas dan bertanggung jawab. Kuasa itu bersifat mandat surgawi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kuasa yang diberikan kepada manusia adalah kuasa yang terpimpin dan terkontrol. Itulah kemuliaan manusia itu sendiri dibanding dengan ciptaan yang lain. Dia diberi kuasa atas yang lain dengan mandat mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan. Ciptaan yang berada dalam kekuasaan manusia adalah binatang-binatang
baik yang ada di darat, di laut, dan di udara, dan juga seluruh bumi. Kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kekuasaan yang sungguh memuliakan Tuhan atas seluruh ciptaan dan seluruh makhluknya. Dan tidak boleh dalam rangka menguasai atau mengeksploitasi atau merusak ciptaan yang lain, melainkan untuk menjamin kelangsungan hidup seluruh makhluk agar bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, muliakanlah Tuhan yang besar dan mulia itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab namanya agung di langit dan di bumi. Tuhan kita adalah maha besar dan maha mulia. Ia telah memberikan kita kekuatan untuk membungkam atau mempermalukan musuh Tuhan di dunia ini dan para pemberontak. Ia telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Dan Ia telah memberikan kita kuasa untuk mengusahakan memelihara seluruh ciptaannya yang lain. Itulah karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan kita. Dia besar dan mulia. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini semua para pendengar, seluruh para pelayanan jemaat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah iman kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah besar dan mulia dari seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.